Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 29 November 2023, tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Mari kita simak dan renungkan. Saya membacakan untuk kita firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Tongo tahe pangarupaon pagilo rohani halak napistar jala sisip mangago turoha. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, kasus pemerasan dan suap sedang marak-maraknya dibahas di mass media dan menjadi bagian dari dinamika informasi bagi kita setiap hari. Tidak tanggung-tanggung, pemerasan dan suap justru dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai panutan dan tokoh yang memimpin lembaga-lembaga besar di negeri kita. Maka lewat peristiwa ini kita pun akan sangat dengan mudah memahami apa yang disampaikan pengkhotbah yang berkata, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Dalam pemerasan dan suap kita dapat melihat banyak maksud-maksud tersembunyi. Ada di balik usaha pemerasan tersembunyi juga usaha untuk menutupi kebenaran dan keadilan. Seseorang yang mengetahui kejahatan orang lain lalu berusaha ikut menutupinya dengan cara meminta bayaran. Inilah salah satu contoh yang sering kita temukan dan kita ketahui. Maka sudah pasti pemerasan ini membodohkan orang-orang berhikmat. Kemudian pemerasan dan suap dapat menyebabkan kehilangan akal budi dan kebijaksanaan. Banyak orang akan berusaha menutupi kejahatannya. Maka sekalipun dia dianggap sebagai orang pintar dan bijaksana, akan berusaha menutupinya dengan cara apapun, termasuk dengan memberikan suap atau sogok kepada orang-orang yang dianggap mengetahui kejahatannya. Ketika pemerasan gayung bersambut dengan suap, maka kejujuran, akal sehat atau hikmat akan lenyap dan kesucian hati akan rusak. Sahabatku semua, sekalipun nas ini disampaikan bukan dalam bentuk imperatif atau perintah, melainkan hanya sebuah statement atau pernyataan, tetapi secara tidak langsung kita sudah diarahkan dan diajak untuk melihat pentingnya hidup yang bijaksana dan penuh integritas yang akan membebaskan kita dari keterlibatan pemerasan dan suap. Kebijaksanaan datang melalui pemahaman yang baik. Ketika kita menyadari dan memahami betapa besarnya risiko buruk yang harus ditanggung akibat pemerasan dan suap, maka kita akan dengan bijaksana mengambil keputusan untuk tetap memiliki integritas kekristenan yang anti dengan suap dan pemerasan. Maka kita pun akan selalu sadar bahwa integritas kekristenan kita harus selalu ditampilkan dalam kejujuran dan moralitas dalam tindakan dan perkataan. Ingatlah apa yang sudah ditegaskan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita dalam Matius 6 ayat 31 sampai ayat 32. Supaya kita tidak khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, karena Bapa kita di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu dan pasti akan menyediakannya. Oleh sebab itu, hindarilah suap dan pemerasan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan cukupkan dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.